Halo, selamat datang di PU Podcast Utama hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita sebagai warga negara bisa menerapkan dan memahaminya, yaitu tentang algoritma kebangsaan. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih maksud dari algoritma kebangsaan? Apakah seperti algoritma komputer? Sepertinya sih iya ya, tapi konteksnya ini untuk merancang bangsa. Kita bicara tentang bagaimana nilai, identitas, kemudian aksi, agar bisa menjadi sebuah sistem yang menuntun kita membangun Indonesia ke depannya. Di PU ini, podcast utama, kita akan membahas tentang 3 hal besar, yang mana yang pertama yaitu realitas kebangsaan kita hari ini, yang kedua dasar konseptual dan algoritma kebangsaan, dan yang ketiga bagaimana peran ASN muda serta contoh implementasi nyata. Saya mulai nih dari yang pertama ya, tentang realitas kebangsaan masa kini. Kalau bicara tentang realitas, ini bagaimana ya kondisi saat ini yang terlihat? Saya coba bertanya ke narasumber pertama nih, Pak Yulianto. Silahkan Pak. Baik, Menada. Jadi kalau kita bisa lihat ya ada dua sisi. Di satu sisi itu Indonesia sudah maju dalam infrastruktur, demokrasi, dan posisi di dunia internasional. Tapi di sisi lain kita masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial, intoleransi, polarisasi politik, bahkan disinformasi di media sosial. Dan kalau kita tidak punya algoritma yang jelas, bangsa kita bisa berjalan tanpa arah. Maka konsep algoritma kebangsaan itu sangat penting agar ada sistem nilai yang bisa jadi panduan kita. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Kemudian nih, saya penasaran tentang apa aja sih dasar atau konsep dalam menentukan algoritma kebangsaan. Saya coba bertanya ke Pak Zafirul nih, bagaimana Pak tanggapannya? Kalau kita masuk ke dasar konseptual, kita bisa analogikan begini. Kalau sebuah komputer butuh core engine, protokol dan peta jalan, maka bangsa juga sama. Pancasila sebagai core engine, sebagai jantungnya, Pancasila jadi sumber energi moral, filosofi, dan orientasi hidup bangsa. Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, seperti aturan main yang memastikan semua sistem bisa berjalan bersama. RPJPN atau RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Ini yang memberi arah jangka panjang dan jangka menengah. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Zafirul. Saya coba mau kembali menanyakan pendapat nih kepada Pak Yulianto ke antara kaitan antara dari konsep atau dasar dari algoritma ini dengan apa yang Bapak jelaskan tadi di awal. Jadi bisa dibayangkan itu kayak seperti operation system. Pancasila itu bisa dibilang mesinnya, Undang-Undang dan Bhinneka itu protokolnya, dan RPJPN atau RPJMN itu roadmap atau Gmaps-nya. Semua saling melengkapi lah. Baik, sangat mudah dipahami ya Pak gambarannya. Saya mulai penasaran nih tentang nilai inti dari algoritma kebangsaan. Mungkin saya bisa bertanya kepada Ibu Yosye nih, apa saja sih Bu nilai-nilainya? Bisa dijelaskan? Baik Bu Januba, terima kasih. Jadi kalau bicara soal nilai inti algoritma kebangsaan sendiri itu ada 5 yang utama, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Keadilan itu berarti memastikan semua warga mendapat hak yang sama, sedangkan gotong royong adalah budaya asli kita, yaitu bekerja sama dan bukan merupakan ego sektoral. Kemudian ada inklusivitas yang berarti semua kelompok harus merasa dilibatkan tanpa diskriminasi. Kemudian yang keempat ada integritas, berarti kejujuran, akuntabilitas, dan moralitas dalam setiap tindakan. Dan kepeloporan yang berarti keberanian untuk memulai, berinovasi, dan memberi teladan. Kalau nilai-nilai ini dijalankan, kita punya fondasi yang kokoh untuk bangsa, bukan hanya slogan tapi harus diterjemahkan ke aksi sehari-hari. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat detail ya dari Ibu Yosye. Saya juga penasaran nih,
sebagai ASN muda, peran kita ini apa aja dan kenapa penting ya? Saya bertanya ke Pak Zafiro. Pak. Iya, kalau bicara ASN muda, mereka ini sebenarnya motor birokrasi di masa depan. Mereka juga punya energi, kreativitas, dan semangat digital yang dibutuhkan. ASN muda bisa jadi role model dalam pelayanan publik. Mereka bisa menunjukkan bagaimana birokrasi itu tidak kaku, tapi adaptif, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Jadi peran ASN muda adalah menjembatani nilai-nilai algoritma kebangsaan dengan kebijakan nyata. Baik, terima kasih Pak Zafiro. Kita mulai masuk nih ke inti terkait implementasi dari penerapan algoritma kebangsaan ini apa saja ya Pak Yulianto? Implementasi yang bisa kita lakukan itu kita bisa menyebarkan konten positif tentang Indonesia di medsos kita ya kan, bukan hoax atau ujaran kebencian. Yang kedua, kita juga bisa ngajak masyarakat untuk ikut serta menjaga keutuhan NKRI melalui diskusi, edukasi, atau program pelayanan publik. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Yulianto. Kalau tanggapan dari Ibu Yoshe, apa saja nih Bu implementasinya? Saya setuju dengan tanggapan Pak Yulianto, itu bagus sekali. Kemudian terkait implementasi, menurut saya bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana ya, seperti memberi pelayanan ramah di kantor pemerintahan. Itu juga termasuk implementasi nilai keadilan, gotong royong, dan integritas, Bu. Baik, terima kasih Ibu Yoshe. Terkait pembahasan peran ASN muda, implementasi, ini saya sangat penasaran nih Pak Yosua terkait PR kita sebagai ASN muda itu apa aja Pak, dan yang paling penting apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tanggapannya Pak. Baik, terima kasih Bu Nada. Memang kita sebagai ASN muda ini, menurut saya ada beberapa poin yang harus kita kembangkan atau kita ubah ya dari sebelumnya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kapasitas diri. Nah, ini artinya kita sebagai ASN muda itu memperkaya diri, baik itu soft skill maupun hard skill kita sesuai dengan latar belakang pendidikan kita masing-masing. Nah, yang kedua itu menjadi agen perubahan di instansi masing-masing. Jadi kita tuh sebelum mengharapkan perubahan yang besar, kita tuh melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Terus yang ketiga, menjaga netralitas politik agar tetap memperjuangkan kepentingan publik. Nah, jadi sesuai dengan jargon kita itu membangun untuk negeri itu ya kita harus mengoptimalkan kepentingan masyarakat terhadap kepentingan politik. Nah, yang keempat itu adalah menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini artinya apa-apa infrastruktur yang kita bangun itu memang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, berhubungan dengan itu, dengan judul kita How to Make PU Better and Stronger. Nah, kita berharap dengan hal-hal tersebut itu kita mampu membuat PU ini lebih kuat dan lebih baik. Jadi hal-hal yang buruk kita ubah menjadi baik, dan hal-hal yang sudah baik yang ada di PU tetap kita pertahankan. Mungkin sekian dari saya, Bu Nada. Wah, terima kasih penjelasannya Pak Yosua. Jadi dari apa yang udah Bapak Ibu narasumber jelaskan, bisa saya tarik sedikit kesimpulan ringkas ya, bahwa algoritma kebangsaan itu bukan sekedar konsep, tapi sebuah sistem nilai, identitas, dan aksi yang harus kita jalankan bersama. Dan ASN muda nih, kita punya peran besar untuk menerjemahkan ke dalam tindakan yang nyata, implementasi yang real di lapangan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast utama hari ini. Mari bersama kita kuatkan algoritma kebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nada. Terima kasih.